Entry team, there may be one or multiple active shooters on site. Move quickly and clear the area. Hurry, entry team. Officer down, I say again, officer down! Officer Peterson, please report to Captain Porter. Officer Peterson, report to Captain Porter. Ready or Not berbeda dari game FPS pada umumnya. Mungkin kalau kalian dengar kata tactical FPS, yang muncul di kepala kalian itu seperti Call of Duty, PUBG, Counter-Strike, atau Rainbow Six Siege. Tapi gue bisa bilang di game ini semuanya itu beda. Mulai dari movement, gunplay, objektif, teamwork, dan bahkan tema dari game ini. Gue akan pakai 5 poin ini untuk membantu gue menjelaskan gamenya kepada kalian agar lebih detail dan jelas. Tapi sebelum itu, mari kita lihat dulu apa itu Ready or Not. Ready or Not adalah game di mana kalian itu menjadi seorang polisi di kota yang terinspirasi dari Los Angeles, yaitu Los Sueños, California. Game ini dibuat oleh Void Interactive, dan menurut gue mereka nggak main-main waktu mereka buat game ini. Dari segi gameplay, story, environment, dan bahkan AI behavior, semuanya berkualitas tinggi, setara dengan game AAA. Padahal mereka ini bukan perusahaan atau studio besar kayak EA atau Activision. Di game ini juga ngomongin tentang banyak tema yang sensitif, mulai dari drug dealers, terorisme, school shooting, hingga ke child pornography dan human trafficking. Bisa dibilang tema-tema ini juga mengambil banyak referensi dari kejadian nyata di Amerika. Karena itu pada awalnya game ini menerima banyak kritisisme dan backlash, yang mengarah ke tema-tema sensitif yang baru aja gue sebut tadi. Kembali ke gameplay, seperti yang gue mention, gameplay di game ini berbeda dari game FPS pada umumnya. Lu nggak bisa lompat, bahkan nggak bisa lari atau sprint. Lu bener-bener ngerasain gimana rasanya jadi seorang polisi yang ditugaskan untuk meredakan suatu situasi yang sedang terjadi. Suspek yang bakal lu hadapin juga nggak main-main. Engagement itu beneran berbahaya karena lu bisa mati dalam beberapa tembakan. Element, this is TOC. Objective failed, entry team. Fall back and await further instructions. Tapi hal yang sama juga berlaku untuk suspeknya, yang berarti satu tembakan ke kepala atau beberapa tembakan ke tubuh udah cukup untuk melumpuhkan mereka. Gue belum mention ini, tapi setiap lu ngeload suatu map, lu nggak main sendirian. Lu bisa ajak 4 temen lu buat main bareng, atau kalau lu nggak punya temen, lu bisa ditemenin sama 4 polisi AI yang bisa lu suruh-suruh buat bantu lu ngelewatin mapnya. Atau pilihan ketiga, kalau lu memang mau ngerasain kayak John Wick, lu bisa main sendirian tanpa backup sama sekali. Tapi gue bisa bilang ini challenge paling sulit, karena seperti yang gue mention tadi, tingkat kesulitan di game ini nggak main-main. It's over, entry team. Roll in. Lead, this is TOC. Notifying medical. Saat pertama kali lu buka game ini, lu bakal lihat ada 3 opsi di paling atas. Continue, single player, dan multiplayer. Single player adalah mode di mana lu bakal di-assist oleh 4 polisi AI, dan di sini pun ada commander mode, quick play, dan training. Buat gua, quick play dan training itu sama aja, tapi untuk commander mode ini sedikit berbeda. Ini adalah story mode-nya Ready or Not. Lu dapat 3 space untuk save file, dan lu bisa lihat ada opsi Iron Man mode, yang bisa di-disable dan enable. Iron Man mode adalah mode permadeath, jadi kalau lu mati di save file Iron Man, lu nggak bakal dapet kesempatan kedua, dan save file itu akan hilang. Jadi buat yang baru pertama kali main, gue highly suggest kalian untuk disable Iron Man mode. Waktu pertama kali kalian main game story mode, kalian akan dikasih notifikasi ini, memberitahu kalian bahwa perjalanan yang kalian akan hadapi itu tidak mudah. Ditambah lagi, AI teammate yang kalian bawa ke misi, jika salah satu dari mereka mati, mereka tidak akan respon dan kalian harus menggantikan mereka dengan teammate yang lain. Jadi dari awal pun kalian diberi tanggung jawab untuk menjaga keselamatan tim yang akan kalian bawa ke dalam misi. Setelah kalian menekan tombol I'm ready, kalian akan muncul di Los Sueños Police HQ. Di sini adalah tempat kalian bisa bersiap-siap. Di bagian kanan pintu adalah briefing room, di mana kalian bisa memilih misi dan briefing sebelum memulai misi yang kalian pilih. Lurus lagi dari briefing rooms adalah equipment room. Di sini kalian bisa memilih senjata dan perlengkapan apa yang kalian ingin bawa.
Dan enaknya di sini adalah semua opsi senjata sudah terbuka dan tidak di-lock oleh progress atau mengharuskan kalian untuk grinding. Hal penting yang harus diingat adalah batas equipment yang kalian bisa bawa. Batas ini bisa berbeda tergantung dari tipe armor yang kalian pakai. Lebih sedikit armor yang kalian pakai, lebih banyak equipment yang bisa dibawa. Kebalikannya, jika kalian pakai armor yang paling banyak dan besar, sedikit equipment yang bisa kalian bawa. Jadi kalian juga harus memikirkan equipment apa aja yang kalian ingin bawa dan berapa banyak. Dari magazine, flashbang, stun gun, door wedges, dan equipment lainnya. Sebelum benar-benar memulai misi yang kalian sudah pilih, kalian bisa mendengarkan briefing dari atasan mengenai situasi yang sedang terjadi dan akan kalian hadapi. Eyes and ears, guys. Here's what's going on. This is a large roundup of a potential heavy hitter and the men working for him. Selain itu, di tab berikutnya, kalian juga bisa setting ulang tim yang kalian ingin bawa, apakah mereka sudah sesuai dengan keinginan kalian atau tidak. Oke, jadi setelah loadout siap, kalian bisa mengatur formasi tim. Dalam mode single player, kalian memimpin tim yang terdiri dari 4 anggota SWAT AI. Dibagi menjadi 2 elemen, yaitu Red and Blue. Kalian dapat memberikan perintah kepada seluruh tim sekaligus, atau kepada masing-masing elemen secara terpisah. Mengendalikan tim AI dengan efektif adalah kunci sukses dalam Ready or Not, terutama saat bermain solo. Berikut beberapa tips untuk memaksimalkan kinerja tim. Pertama yaitu adalah perintah tactical. Gunakan perintah seperti stack up untuk membuat tim bersiap di pintu, atau open and clear untuk memerintahkan mereka membuka pintu dan memasuki ruangan. Perintah ini memungkinkan kalian untuk mengendalikan situasi tanpa harus selalu berada di garis depan. Kedua adalah menggunakan equipment. Manfaatkan equipment seperti mirror gun untuk mengintip ke dalam ruangan sebelum masuk. Kalian bisa memerintahkan tim untuk menggunakan peralatan ini, memastikan bahwa area aman sebelum melanjutkan. Ketiga adalah koordinasi elemen. Atur elemen red and blue untuk menutupi berbagai sudut atau pintu secara bersamaan. Misalnya satu elemen bisa menahan posisi di pintu utama, sementara elemen lainnya memasuki melalui pintu samping. Menciptakan taktik penjepit terhadap suspek. Ingat, komunikasi dan koordinasi dengan tim sangat penting. Meskipun AI yang memiliki keterbatasan, dengan perintah yang tepat mereka bisa menjadi aset berharga dalam misi. CQB atau Close Quarter Battle adalah inti dari gameplay di Ready or Not. Pertempuran jarak dekat membutuhkan presisi, kecepatan, dan koordinasi yang tinggi. Berikut beberapa prinsip dasar dalam CQB. Salah satu hal terpenting adalah clearing angles. Saat mendekati sudut atau pintu, gunakan teknik slicing the pie untuk meminimalkan exposure terhadap potensi ancaman. Ini berarti bergerak perlahan sambil memotong sudut pandang secara bertahap, memungkinkan kalian mengidentifikasi suspek tanpa sepenuhnya terekspos. Lalu kita ada beberapa metode untuk memasuki ruangan. Yang pertama adalah dynamic entry, dan yang kedua adalah stealth entry. Dynamic entry itu cepat dan agresif, dan biasanya kalian lempar flashbang dulu ke dalam ruangan, baru masuk dengan cepat buat arrest suspeknya. Stealth entry secara namanya, kita masuk diam-diam, kalau pintu terkunci, kita bisa pakai lockpick, lalu buka pintu pelan-pelan. Ini cocok untuk gue karena semua senjata gue pakein suppressor. Jadi ya karena itu gue lebih pilih stealth entry daripada dynamic entry. Hal terakhir yang bisa di-note dari close quarter battle adalah tidak semua individu di area adalah suspek. Beberapa mungkin civilian yang ketakutan. Selalu berikan perintah verbal terlebih dahulu dan gunakan extreme force hanya jika diperlukan. Penggunaan senjata non-lethal seperti taser atau pepper spray bisa membantu mengendalikan situasi tanpa korban jiwa. Endangering this operation. Watch yourself. Talk. One civilian unresponsive. Lead, this is Turn Talk. around slowly. Notifying medical. Stay calm. Hal terakhir yang pengen gue ngomongin sebelum kita pindah ke gunplay dan memperdalam pembicaraan mengenai tema dari game ini adalah movement. Dan yang sebelumnya kita bahas mengenai close quarter battle, di sini kita nggak bisa gerak cepat kayak di game FPS lainnya. Limitasi dari mobilitas ini mempresentasikan realism yang ada di dunia nyata. Jadi ada beberapa hal yang bisa di-note juga. Pertama adalah kalian nggak bisa lari di game ini. Gerakan kalian itu terbatas, jadi berjalan cepat. Hal ini membuat gue jadi lebih sadar terhadap situasi dan juga lebih berhati-hati saat berjalan. Lalu yang kedua, dikarenakan mobilitas movement tadi yang baru gue mention, cover itu sangat penting. Seperti di bagian CQB yang tentang slicing the pie, gunakan map seperti cover yang dynamic. Ini juga bikin gue lebih sadar dengan position placement gue. Lalu yang ketiga adalah manajemen stamina. Oke, sebenarnya nggak ada indikator stamina di game ini, tapi kalau misal kalian selalu bergerak dan berjalan cepat, kalian nggak bisa langsung naikin senjata kalian kalau tiba-tiba butuh. Dan ini pun pernah jadi kesalahan gue sendiri karena gue nggak sabaran. Jadi main pelan-pelan aja dan bergerak sambil bener-bener cek setiap sisi ruangan dan map. Untuk bagian gunplay ini gue belum nulis bagian skripnya, jadi gue akan sedikit freestyle aja. Tapi untuk gunplay yang ada di game ini itu rasanya sangat enak. Dari setiap weapon yang bisa dipilih, mau dari assault rifle, SMG, shotgun,
non-lethal, dan pistol, itu memiliki banyak pilihan yang bisa kalian pilih. Selain pilihan yang banyak, customization yang kalian punya pun juga beragam. Mulai dari optic sight yang bisa kalian pilih, apakah kalian ingin menggunakan suppressor, flash hider, dan mungkin ada pilihan lain untuk beberapa weapon. Yang ketiga adalah penggunaan laser atau flashlight, atau bahkan di beberapa senjata pun ada pilihan laser infrared jika kalian kombinasiin dengan night vision goggles. Dan jika kita kembali lagi untuk ngomongin gunplay dan bener-bener rasa dari senjata yang bisa kalian tembak, gue ngerasa gunplay di Ready or Not adalah salah satu representasi senjata yang bener-bener terasa seperti senjata. Mungkin kata-kata gue agak sedikit aneh, tapi jika kalian pernah mainin game FPS lainnya seperti Rainbow Six Siege, PUBG, Counter-Strike, atau game lainnya yang FPS dan memiliki semi-realism ke gameplay senjatanya, gue bisa bilang kalau di Ready or Not ini, kalau kata-katanya itu adalah meaty. Jadi bener-bener tiap tembakan yang kalian tembak itu bener-bener kerasa recoil dan tendangan dari weaponnya. Dan untuk recoil sendiri di sini nggak main-main. Itu kenapa untuk assault rifle itu sangat dianjurkan untuk kalian memakai single fire saja daripada full auto. Dikarenakan recoil yang lumayan realistis dan lumayan berat untuk dikontrol, itu kenapa kalian lebih direkomendasiin untuk single fire shot atau burst fire jika opsinya tersedia. What's your emergency? Hello! I'm being robbed! Okay, try to remain calm for me, sir. Where's the robbery taking place? The Foil gas station on 5th and Van Dyke. Southside. Now after hurry, they started shooting. Officers are on the way, sir. I need you to get somewhere safe, okay? And if you're able to, please tell me how many people you saw inside. I'm in the back room. I'm not sure how many. I think... Fuck this shit. Sir? Hello, sir? No! Are you there? Hello! Don't Sir? fuck with me, man. No! 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 Sebelum gue end video ini, ada satu hal terakhir yang pengen gue bahas, dan itu adalah tim dan lore dari Ready or Not. Seperti yang gue mention di awal video ini, Ready or Not banyak mengambil tema sensitif yang bisa membuat banyak orang merasa tidak nyaman dan juga menyenggol hal seperti trauma, substance abuse, pembunuhan, human trafficking, child pornography, dan kejadian nyata yang memang pernah terjadi. Jika di awal salah satu tragedi yang gue mention adalah school shooting, sekarang gue mau bahas satu plot point dari beberapa misi di Ready or Not, yaitu misi-misi yang menyinggung child pornography. Ada 4 main mission yang menyinggung topik ini, yaitu 23 megabytes a second, Sinus Trail, The Spider, dan Valley of the Dolls. Keempat misi ini saling menyambung antara satu sama lain, dengan intensitas yang makin membesar seiring kalian melewati 4 misi ini satu persatu. Dari yang awalnya hanya terlihat seperti salah satu misi normal di mana kalian ditugaskan untuk merespon sebuah panggilan distress untuk menangkap seorang live streamer, menemukan bahwa dia memiliki banyak foto anak di bawah umur yang terlihat sugestif. Lalu mencari bukti lebih jauh ke dalam sebuah server warehouse, di mana ditemukan lebih banyak data dan foto anak-anak di bawah umur. Setelah diselidiki lebih jauh, kita mendapatkan sebuah tempat di mana orang tua bisa menitipkan anak-anaknya ke sebuah talent agency. Berjanji bahwa anak-anak mereka bisa bertumbuh menjadi seorang aktor atau aktris, menjadi salah satu cara mudah agar para orang tua yang sedang dalam krisis ekonomi untuk mendapatkan uang secara cepat hanya dengan menitipkan anak-anak mereka ke talent agency ini, tanpa mengetahui bahwa anak-anak mereka itu sedang dieksploitasi secara seksual oleh orang-orang yang memiliki uang lebih. Jadi dari semua hal yang sudah kita pelajari sejauh ini, dari 3 misi yang sebelumnya, semua mencapai titik klimaks di misi terakhir, yaitu Valley of the Dolls, di mana kita ditugaskan untuk menangkap Amos Wall, sebuah aktor film dewasa yang setelah diselidiki lebih dalam ternyata adalah orang yang membayar Brixley dari misi sebelumnya untuk mencarikan anak-anak yang cocok untuk dieksploitasi. Dimana ya setelah anak-anak yang cocok terpilih, mereka semua dikirim ke mansionnya Amos Wall. Setelah dia melakukan perekaman video dengan anak-anak tersebut, mereka semua satu persatu dibunuh dan dimasukkan ke dalam sebuah tong logam dan dikubur tepat di bawah rumah Fall itu sendiri. Kalian bahkan bisa melihat kalau ada banyak lalat yang berterbangan di atas tong logam yang dikubur ini, menandakan beberapa dari mereka sudah mulai membusuk dan dekomposisi di dalam tong tersebut. Mengetahui hal ini, walaupun tujuan kita untuk menangkap Amos Fall hidup-hidup, ada dorongan besar dari diri gue untuk menembakkan semua peluru yang gue punya untuk menghilangkan mukanya dari bumi ini. Jika kalian merasa gue sedikit overreacting tadi, itu karena memang gue sedikit overreacting. Tapi that is the point of this mission. Untuk menaruh kalian dalam sepatu para first responders ini,
untuk melihat kejadian horor yang manusia bisa lakukan pada sesama manusia, dan merasakan betapa syoknya jika kalian ada dalam sepatu mereka. Gue ngerasa nggak banyak orang yang memperhatikan detail cerita dalam sebuah game seperti Ready or Not, apalagi cerita di mana ya kalian harus mencarinya, bukan game yang memberikan info dump ini kepada kalian. Bahkan dalam beberapa kasus, cerita ini bisa terlewatkan jika kalian hanya terfokus dalam gameplay dan objektif yang diberikan pada kalian. Dan ini pun juga experience gue awalnya, hanya bermain melewati misi-misi ini tanpa memikirkan detail lore yang ada di game ini. Tapi setelah berjam-jam mereplay misi yang sama, gue mulai sadar dengan hal-hal kecil seperti ini, yang membuat gue lebih menghargai game ini karena effort yang sudah diberikan oleh developernya. Gue masih bisa menceritakan lebih panjang mengenai lore Ready or Not. Jika kalian mungkin tertarik untuk gue bahas lebih dalam mengenai misi-misi yang ada di Ready or Not, kalian bisa tulis di kolom komentar, dan gue akan sebisa mungkin coba untuk membuat video tersebut. Tapi gue rasa gue udah menjelaskan cukup banyak di video ini, jadi sebelum menutup video, gue mau bilang terima kasih untuk semua yang udah nonton video ini sampai di akhir. Gue bener-bener menghargai kalian yang mau dengerin gue yapping tentang topik yang gue suka selama kurang lebih 20 menit ke belakang. Gue juga mau bilang jika kalian adalah salah satu viewer yang subscribe di channel gue karena video yang gue buat tentang Guilty Gear 2 tahun lalu, terima kasih. Belakangan gue sedang sibuk dengan kuliah dan pekerjaan lainnya sebagai video editor, jadi gue jarang banget dapat waktu untuk ngurus video YouTube gue sendiri. Tapi semoga dengan video ini, gue bisa lanjut untuk bikin video esai tentang game-game yang gue suka. Gue udah bikin list untuk game apa aja yang gue pengen bikinin videonya, dan beberapa gue juga udah bikinin skripnya. Jadi semoga gue punya waktunya untuk ngedit video tersebut ya. Kalau kalian suka video ini, tolong tekan tombol like-nya. Jika kalian belum subscribe, tolong subscribe ke channel ini, karena itu juga mendorong gue untuk membuat lebih banyak video seperti ini, dan juga berkontribusi ke goals gue untuk mendapatkan 1000 subscribers, agar gue bisa mengaktifkan monetisasi untuk menjadikan ini sebagai full-time job gue. Share video ini ke teman-teman kalian yang mungkin penasaran tentang Ready or Not, atau konten seperti ini. Gue Okta, terima kasih sekali lagi udah nonton video ini. Hope you guys have a great day, and see you on another video.